Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang peran pria dalam keluarga akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Kita sekarang berada di dunia khusus kita. Dunia pria. Ya. Mari kita sekarang ngobrol tentang pria, khususnya peran pria di dalam keluarga. Baik Pak, pria pasti mempunyai peran sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Banyak hal di dalam keluarga yang dilakukan oleh pria. Sementara, wanita pada umumnya tidak dapat melakukannya. Ya, saya paham itu Pak. Dalam melaksanakan pembangunan rumah tempat tinggal, mayoritas yang melakukannya adalah pria. Betul sekali. Mayoritas adalah pria. Sebab ada juga beberapa wanita yang ikut terlibat dalam pekerjaan pembangunan rumah itu. Ya, tapi peran wanita dalam hal itu adalah pekerjaan yang tidak berat. Salah satunya adalah pengecatan dinding. Tapi kadang-kadang ada juga wanita yang bekerja sebagai kuli bangunan loh, yang ngangkut luluh atau adonan pasir semen untuk tukangnya. Oh ya, ada ya Pak? Ada. Tapi mayoritas kuli bangunan ya tetap pria. Ya. Dalam budaya kita, prialah yang menjadi kepala keluarga. Tidak ada ya Pak, keluarga yang kepala keluarganya adalah wanita atau istri. Ada, tapi itu karena suaminya sudah tiada. Jadi istri atau ibu yang janda itu menjadi kepala keluarga. Iya. Dia pasti wanita yang hebat dan tangguh Pak. Mestinya begitu. Bahkan ada wanita yang karena ketangguhannya, ia mendominasi kehidupan keluarganya. Suaminya yang adalah kepala keluarga ditaklukkan ya Pak? Iya. Sehingga yang nampak menjadi kepala keluarga adalah sang istri. Tapi yang menyandang status sebagai kepala keluarga ya tetap suaminya yang pria. Iya, tetap pria. Kalau sang istri yang dominan di dalam keluarga, kenapa tidak sekalian aja Pak? Yang istri yang jadi kepala keluarga. Itu berarti kita kaum pria sebagai kepala keluarga harus berperan dengan sangat baik di dalam keluarga. Oh begitu ya cara berpikirnya? Iya, menjadi kepala keluarga itu bukan berarti harus dominan di dalam keluarga. Menjadi kepala keluarga itu soal tanggung jawab penuh di dalam keluarga. Begitu kan Pak? Betul sekali, Nak. Sebagai kepala keluarga, pria adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas sepenuh kehidupan keluarga. Segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga, pria atau suami harus berani bertanggung jawab. Ya, baik buruknya, bahagia susahnya, cukup kurangnya, benar salahnya keluarga, kepala keluarga itu bertanggung jawab. Berkembangnya keluarga juga menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Iya, tentu. Nampak sangat jelas bahwa kamu putra adalah pria pemberani. Berbahagialah istri dan anak-anakmu bersamamu. Terima kasih Pak. Saya kan anaknya para pria pemberani. Pak Priyo dan siapa lagi maksudnya? Ya Pak Bambang sendiri, masa Bapak tidak merasa begitu? Oh, yang menilai kita ini pria pemberani kan orang lain. Kita sedang terus berusaha menjadi pria pemberani yang sesungguhnya. Pria pemberani itu gitu ya? Kepala keluarga itu harus terus berusaha menjadi pria pemberani. Iya Pak. Sekalipun sebagai kepala keluarga, pria itu mempunyai tanggung jawab yang paling besar, tetapi haknya
tetap sama dengan anggota keluarga yang lain. Karena dia juga merangkap sebagai anggota keluarga. Betul sekali, Nak. Kepala keluarga bukanlah penguasa keluarga. Dia tidak berhak untuk memiliki pakaian yang paling bagus, makanan yang paling lezat, ataupun fasilitas yang paling mewah. Bahkan, sebagai yang paling bertanggung jawab, dia justru mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan anggota keluarga yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Iya ya, Kamu harus dan pasti akan menjadi kepala keluarga yang begitu itu, Nak. gitu ya Pak. Sadari, renungi, dan resapi peranmu sebagai pria dan sebagai kepala keluarga. Iya Pak. Sebagai yang bertenaga lebih besar daripada wanita, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik yang berat di dalam keluarga kita. Kalau yang berat harus kita lakukan, yang ringan apalagi ya Pak? Oh iya, tentu. Pekerjaan-pekerjaan berat seperti mengangkat meja dan barang-barang berat lainnya, memperbaiki atau mengganti lampu listrik, Juga membersihkan kamar mandi, ngepel lantai. ya, itu aku lakukan di rumah, Nak. Wah hebat Pak. Itu biasa, itu belum hebat. Belum ya Pak? Belum. Kita kaum pria ini kan lebih rasional daripada para wanita yang cenderung emosional. Betul sekali. Karena itu, kita harus banyak memberikan pencerahan rasional kepada istri dan anak. Iya ya, karena mereka lebih dominan perasaannya. Perasaan atau emosi juga penting memang. Tapi, pertimbangan pemikiran yang rasional itu menjadi peran penting kita di keluarga untuk mengimbangi perasaan mereka. Harus seimbang ya antara emosi dan rasio. Itu pemikiran yang sangat bijaksana di dalam keluarga. Tidak merendahkan emosi dan tidak mengagungkan rasio. Tanpa emosi atau perasaan, kita tidak bisa merasakan bahagia. Tanpa rasio, kita tidak bisa berkembang maju. Setuju sekali, Nak. Setuju sekali. Ngomong-ngomong, kalian baru saja punya anak. Anak kalian pasti akan tumbuh berkembang. Maksud Bapak, anak kami akan membutuhkan pengasuhan dan pendidikan. Kamu tanggap sekali dengan cepat, Nak. Saya hanya coba-coba menangkap maksud Bapak, ternyata betul. Oke. Sekalipun yang mengandung, melahirkan, dan menyusui adalah ibunya, tapi pengasuhan dan pendidikan anak tidak bisa diserahkan hanya kepada ibunya. Ayah dan kepala keluarga juga harus berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Betul sekali. Kita harus mengasuh dan mendidiknya tentu dengan kasih sayang dan sabar, tapi juga dengan disiplin dan bijaksana. Artinya, tidak harus selalu langsung menolongnya, tetapi menolongnya untuk berusaha dengan bimbingan kita. Jadi dia bisa mandiri. Kamu ini ayah yang bijaksana sekali, Nak. Saya kan diajari oleh papa, mama, dan juga Pak Bambang yang bijaksana. Kita harus mendampingi dan membantu serta memenuhi keperluan tugas belajarnya anak kita. Ya, betul Pak. Untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab, anak juga harus diberi tugas-tugas rumah tangga sesuai umurnya. Seperti merapikan buku-buku dan meja belajarnya, merapikan tempat tidurnya. Bagus sekali, Nak. Itu yang dilakukan papa dan mama pada saya dulu, Pak. Papamu itu memang seorang pria pemberani. Hebat. Pria pemberani? Maksudnya apa hubungannya dengan ini tadi ya, Pak? Pria pemberani itu bijaksana. Oh, begitu. Selain mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pria atau suami juga mempunyai peran untuk menjadi sahabat
bagi istri dan anak. Sekalipun menjadi para keluarga. Ya, betul sekali. Kepala keluarga yang baik adalah bisa dekat dengan istri dan anak. Menjadi tempat curhat dan perlindungan yang aman. Kepala keluarga memang harus menjadi pelindung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan keluarga. Seperti yang kita bicarakan tadi ya Pak. Oh ya. Juga menjadi penjaga iman istri dan anak. Sebab iman itulah yang mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Amin. Sekalipun berstatus dan berperan sebagai keluarga, pria atau suami tidak hanya punya hak untuk dilayani, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melayani. Berarti harus membantu istri juga dalam hal menyediakan makanan keluarga. Betul sekali. Entah ikut memasak, entah kadang-kadang membelikan makanan untuk semua anggota keluarga. Bukan hanya untuk mendapatkan dan menikmatinya, Melainkan juga untuk melakukan dan memberikan. Jangan hanya mencela masakan istri, misalnya karena kurang asin lah, atau kurang pedas. sudah nggak ikut masak malah mencela. Karena itu, cobalah kadang-kadang ikut masak, walaupun ikut mencicipi rasanya kalau ada yang kurang. Ikut memasak hanya bagian mencicipi rasanya. Kan lumayan. Syukur kalau melakukan lebih dari sekedar mencicipi. Oke, siap Pak. Saya izin menyiapkan makanan buat kita bersama. Baiklah. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang peran pria dalam keluarga. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.